Di saat negara jiran kita, Indonesia, mampu sampai ke semi-final, negara Malaysia pula, tim kita sekadar pulang awal. Di manakah salahnya? Padahal tim Malaysia dengan tim Indonesia beberapa bulan yang lalu diletakkan dekat level yang sama. Kini levelnya jauh berbeza. Halo Sobat Garuda Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Gimana kabarnya Anda semua hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat walafiat, dilimpahkan banyak rezeki dan dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Oke, kali ini Go TV akan mereaction semua video terkait komentar dari netizen Malaysia dengan pencapaian dari timnas Indonesia dari segala kelompok umur, dari U17 yang berhasil masuk ke Piala Dunia, dan juga timnas senior Indonesia yang sementara ini lagi berada di round ketiga kualifikasi menuju ke Piala Dunia dan akan melangkah lagi ke round keempat apabila pada bulan Juni mendatang akan bertanding melawan timnas dari Cina. Dan juga ada rencana dari Ketua PSSI Erick Thohir yang akan merencanakan ke depan Piala Presiden yang akan mengundang semua klub yang ada timnas Indonesianya. Contohnya yang ada di Jepang ada Arhan, klubnya Arhan Pratama, yang ada di Inggris klubnya Marcelino dan Ole Romeni, dan juga yang ada di Australia Rafael Struijk, ada di Amerika FC Dallas, dan juga klub-klub yang lainnya. Seperti apa videonya? Kita langsung aja ke videonya, let's go. Di saat negara jiran kita, Indonesia, mampu sampai ke semi-final, negara Malaysia pula, tim kita sekadar pulang awal. Di manakah salahnya? Padahal tim Malaysia dengan tim Indonesia beberapa bulan yang lalu diletakkan dekat level yang sama. Kini levelnya jauh berbeza. Nasib buruk yang dialami timnas Malaysia dari kelompok umur 17, umur 20 tidak lolos untuk kualifikasi zona Asia Asian Cup 2025. Dan banyak pernyataan dari netizen Malaysia yang gua lihatin, mohon maaf nih sebelumnya nih, gua bukan ngerendahin negara kalian, bukan, stop. Apakah timnas senior Malaysia akan ngikutin jejak adik-adiknya tidak lolos Asian Cup dari umur 17, umur 20, umur 23 dan senior? Mengingat sekarang ini federasi dari para Malaysia ya lagi buruk-buruknya. Gua akun itu karena gue juga orang Indonesia. Mohon maaf, gue bukan ngerendahin kalian, tapi faktanya itulah yang terjadi untuk negara Malaysia sekarang. Maksudnya dah 2 kali mereka masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun tahu. Kejutan dan kejayaan ini dibuat oleh pemain tempatan mereka, tahu tak? Bukan warisan, bukan naturalisasi. Saya bukan nak sanjung sangat Indonesia ni, tetapi saya nak jadikan Indonesia ni sebagai contoh teladan untuk kita. Kerana pemain-pemain tempatan Indonesia yang sekarang ni bakal mengisi skuad utama kebangsaan mereka kelak. Lagi kuat jadinya. Pernah tak pasukan kita masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun? Kalau tak pernah, ini saatnya untuk kita benar-benar fokus pada akar umbi dalam masa kita membawa lebih ramai pemain warisan dan naturalisasi memperkasakan pasukan kebangsaan. Kita juga wajib menggandakan usaha memperkasakan pemain tempatan sejak di bangku sekolah. Apa pun tanya Indonesia. Legenda sepak bola Malaysia, Datuk Jamal Nasir, meminta Harimau Malaya meniru langkah naturalisasi Indonesia. Hal itu dinilai bisa meningkatkan kualitas tim. Hal itu diutarakan Jamal Nasir, yang membawa Malaysia juara SEA Games 1977 dan 1979 kepada New Straits Times. Ia menilai langkah naturalisasi rival di Asia Tenggara seperti Indonesia, Vietnam, dan Thailand bisa diterapkan secara serius. Thailand, Vietnam, Indonesia telah menggunakan banyak pemain naturalisasi. Kita tidak bisa mengabaikan tren ini jika ingin bersaing dengan mereka, kata Nasir kepada New Straits Times. Kebijakan ini harus dipertahankan selama 5 tahun ke depan sehingga bisa naik lagi. Terangnya, saat ini, Vietnam hingga Indonesia mulai serius memaksimalkan pemain naturalisasi. Vietnam misalnya,
membawa Muin Xuanzhan berdarah berhasil di Piala AFF 2024 lalu, yang menjadi top scorer dan membantu juara. Kemudian Indonesia berhasil mendatangkan belasan pemain keturunan dari Belanda dalam beberapa tahun terakhir. Hasilnya, Garuda menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026 usai mampu bersaing hingga babak ketiga kualifikasi saat ini. Sementara Malaysia sedianya sudah punya beberapa pemain naturalisasi. Dion Chols, Sergio Aguero, dan Roma Morales adalah beberapa di antaranya, namun dirasa masih kurang. Meski menilai naturalisasi penting, Datuk Jamal Nasir mengingatkan pembinaan usia dini juga tak dilupakan. Pemain muda diharapkan bisa banyak bermain. Cara pengembangan saat ini tidak melatih pemain yang cukup untuk siap menghadapi arena internasional. Lebih banyak pertandingan diperlukan untuk pemain U15, U16, U17, kata Nasir. Infrastruktur Malaysia bagus, tetapi masih membutuhkan dana dari pemerintah dan swasta. Sumber uang ini membantu untuk membawa kembali pemain naturalisasi yang tidak berasal dari darah hibrida, sambil mengembangkan bakat lokal, harapnya. Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dianggap melakukan perjudian dengan meniru langkah timnas Indonesia terkait naturalisasi. Seperti diketahui, Malaysia belakangan ini tengah gencar memburu pemain-pemain keturunan di Eropa. FAM bahkan telah mengajukan 4 pemain keturunan untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Malaysia. Permohonan FAM saat ini sedang dalam proses mendapatkan persetujuan pemerintah negeri jiran. Perkembangan ini juga diumumkan oleh Chief Executive Officer, CEO, Harimau Malaya, Rob Friend. Menurut Rob Friend, proses pengurusan paspor Malaysia salah satu pemain bahkan sudah dalam tahap akhir. FAM juga mengaku sedang dalam proses menyelesaikan dokumen 4 pemain keturunan lain untuk tujuan yang sama. Mereka diharapkan bisa membela timnas Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027 mulai bulan depan. Pada ajang tersebut, skuad Harimau Malaya tergabung di grup F bersama Vietnam, Laos, dan Nepal. Nantinya, hanya 6 juara grup yang berhak mendapat tiket ke putaran final menyusul 18 tim lainnya. Vietnam dan Malaysia sebagai 2 tim unggulan diprediksi akan terlibat persaingan sengit untuk menjadi juara grup F. Tak ayal, langkah Malaysia untuk mendatangkan pemain keturunan sampai ke telinga. Tokoh sepak bola Vietnam, termasuk mantan wakil presiden bidang profesional Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, Duong Phulam, Vietnam memiliki peluang besar di kualifikasi Piala Asia 2027, kata Phulam. Dikutip superbowl.id dari Dantri, Komfeyen, lawan terkuat kita di grup F kualifikasi Piala Asia 2027 adalah Malaysia. Saya juga mendengar bahwa Malaysia ingin memanggil pemain naturalisasi untuk bermain melawan Vietnam, tambahnya. Namun, Phulam menilai keputusan Malaysia untuk mengikuti langkah timnas Indonesia cukup berisiko. Pasalnya, Malaysia tidak memiliki sosok yang relasi internasional yang luas seperti Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ia bahkan menyebut keputusan Malaysia untuk mencari pemain-pemain keturunan di Eropa ibarat permainan lotre. Tetapi ini agak berisiko untuk sepak bola Malaysia, kata Phulam. Pertama, FAM tidak memiliki presiden yang memiliki hubungan internasional yang luas dan sumber keuangan yang kuat seperti Ketua PSSI Erick Thohir. Oleh karena itu, pencarian pemain naturalisasi untuk Malaysia seperti permainan lotre. Sulit bagi mereka untuk menemukan pemain yang cocok dengan akar Malaysia seperti Indonesia. Tambahnya, oleh karena itu, Phulam tetap optimistis peluang Vietnam untuk lolos ke putaran final. Tetap terbuka lebar, saat ini Vietnam lebih kuat dibanding awal 2024 dengan gaya bermain dan personel yang lebih cocok. Oleh sebab itu, tim yang banyak menggunakan pemain naturalisasi kecil kemungkinannya untuk menyulitkan kami. Sedangkan untuk 2 lawan tersisa di grup F, Laos dan Nepal, tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa Vietnam jauh lebih kuat dari kedua tim tersebut. Oleh karena itu, peluang kita untuk masuk putaran final Piala Asia sangat tinggi, ucap Phulam.
Oke, itu dia video yang pertama. Kita akan lanjut ke video kedua terkait rencana besar PSSI dalam rangka Piala Presiden. Oke, let's go. Jadi pesertanya ada empat. Nomor 1 dari luar negeri, dua luar negeri, nomor 3 juara liga Persib Bandung, nomor 4 tadi Liga Indonesia All Star. wah. Jadi biasanya nggak pernah luar negeri begini ya. Baru pertama kali nih ya. Oke, keren. Ya, kita jalankan. Oke guys, itu dulu videonya untuk kali ini. Gimana pendapatnya kalian? Kita dukung semua rencana-rencana yang akan direncanakan yang telah digagaskan oleh Bapak Ketua PSSI, Bapak Erick Thohir. Semoga ke depan Indonesia semakin mendunia, Garuda semakin dikenal di seluruh dunia. Oke guys, demikian dulu video dari saya. Jangan lupa berikan komentar yang positif untuk kemajuan timnas Indonesia. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye, see you. Unstoppable!